Cindy. Saat itu gue nonton showroom Celine. Di situ dia bilang kalau Cindy ini ternyata pulang pergi Depok sendirian selama jadi member. Hal yang cukup membuat gue terkejut karena selama ini ngira dia ngekos di Jakarta. Dari sekian banyak waktu, gue baru melihatnya diomongin di showroom ini. Dan showroom ini benar-benar beberapa jam sebelum Cindy mengumumkan grad. Di situ juga dia memperjelas kalau memang dia kesusahan mengimbangi kerja dengan pendidikan, bahkan sempat cuti semester. Di sini kita hanya bisa berusaha memahami, dan mungkin Cindy sudah cukup berkorban. Ya lo mukanya muka ngantuk ya. Dikasihanin. Muka ngantuk. Depok. Kasih ini mandiri guys, nyetir sendiri jauh-jauh. Macet. Celine, gue udah ngerasa ada yang aneh semenjak dia tiba-tiba suka banget ngomong Jawa. Perubahan yang drastis itu menurut gue nggak wajar. Walaupun manusia pada akhirnya memang berubah-ubah. Beberapa fan mungkin sadar saat ibunya menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kuliah di Twitter. Dan tidak lama setelahnya, muncullah tweet legend itu. Pasti banyak yang kepikiran setelah Celine nge-tweet itu. Tapi dia berdalih kalau itu cuma sekadar quotes yang terlintas di pikirannya. Tapi semesta suka bercanda. Orang yang menangis terseduh-seduh saat Cindy mengumumkan grad, yang megangin tangan Jinan Paseno supaya nggak ikut menyusul, justru malah yang mengumumkan grad tidak lama setelahnya. Bisa dipahami karena Celine ternyata masih ingin meneruskan kuliah setelah gap year hampir bertahun-tahun. Dan juga keinginannya untuk konser di Malaysia yang tak kunjung terpenuhi. Dan festival terakhirnya di Bandung yang seharusnya penuh bunga bermekaran malah berakhir menjadi taman bunga yang tandus. Mungkin semesta tidak membiarkan Celine mewujudkan mimpinya yang besar di JKT48. Untuk Jinan dan Siska pribadi, gue merasa masih banyak pencapaian yang bisa mereka dapat di JKT48. Menurut gue juga mereka sekarang terlihat semakin lebih membaur dengan member lain dibanding klub people lainnya yang cenderung menyendiri dengan kelompoknya. Dan inilah yang buat gue geram sama circle ini. Dan alasan gue membahas ini adalah kenapa circle ini dibuat kalau pada akhirnya mereka akan bubar dan mencar satu-satu. Siapa yang memprakarsai? Apakah dua orang yang grade lebih dulu dan gak lama setelahnya udah pada pacaran? Atau yang grade-nya diundur karena dia sakit dan pada akhirnya tidak bisa ikut ke Bali? Mempengaruhi yang lain untuk grade, ingin meninggalkan sensasi dan senang melihat fansnya kepikiran dan tak tenang. Dengan kemungkinan anggota yang perlanakan grade bisa jadi adalah salah satu dari OSI kalian. Terlebih juga dengan cuitan mereka yang juga jadi candaan fans kalau group people ini melakukan pertemuan rutin yang mungkin mereka arisan membahas urutan grade. Jujur, gue gak tahu apakah ini kebetulan atau udah rencana mereka. Pun, gue juga gak yakin bisa percaya mereka lagi.